Semua orang itu mengatakan Panji Gumilang ini harus dihukum. Oh, kenapa harus dihukum? Begitu pertanyaan saya. Karena mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Shalom, saudara pasti masih ingat dengan pengacara yang viral ketika membela kasus Brigadir J ya. Ya, dia adalah Kamarudin Simanjuntak ya. Setelah berhasil membela kasusnya Brigadir J dan mengirim Verdi Sambo mendapatkan vonis seumur hidup, kali ini berita tentang Kamarudin Simanjuntak muncul kembali, hanya saja bedanya bukan sebagai pembela kasus, melainkan menjadi orang yang dilaporkan karena dituduh telah menistakan sebuah agama seperti dalam video berikut ini. Semua orang itu mengatakan Panji Gumilang ini harus dihukum. Oh, kenapa harus dihukum? Begitu pertanyaan saya. Karena mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Memangnya kalau perkataan manusia kenapa? Memangnya kau pernah dengar Tuhan berbicara atau Elohim berbicara? Nah, dia tidak bisa jelaskan. Nah, beredarnya video ini akhirnya pun mendapat banyak reaksi dari masyarakat. Terlebih lagi secara khusus ya, umat muslim yang tidak menyukai Panji Gumilang yang sedang viral beberapa belakangan ini ya. Dan alhasil, Kamarudin Simanjuntak pun ikut dilaporkan ke hukum atas dasar penistaan agama. Sudah terima Polda, ya, sudah terima Polda, ini sahabat-sahabat semua, ya, berkenaan dengan ya, statement Kamarudin Simanjuntak SH. Ya, kita melaporkan yang bersangkutan ya, telah melakukan, patut diduga melakukan tindakan penistaan penodaan agama Islam. Ya, kemarin kita menonton ya, melihat di YouTube ya, statement beliau yang saya bacakan tepatnya. Nah, semua orang itu mengatakan Panji Gumilang itu harus dihukum. Oh, kenapa harus dihukum? Begitu pertanyaan saya. Karena mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Memangnya kalau perkataan manusia, kenapa? Nah, ini dia intinya. Memangnya kau pernah dengar Tuhan berbicara atau Elohim berbicara? Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati rekan-rekan semua. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini laporan kita pada Polda ya, dengan laporan nomor 89/7 2003, alhamdulillah sudah diterima Polda ya, sudah diterima Polda sahabat-sahabat semua ya, berkenaan dengan ya, statement Kamarudin Simanjuntak SH. Ya, kita melaporkan yang bersangkutan ya, telah melakukan, patut diduga melakukan tindakan penistaan penodaan agama Islam. Oke, jadi Kamarudin sudah sah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara ya, atas dasar penistaan agama. Dan pelapornya ternyata adalah Ketua DPP Partai Umat Kota Medan. Banyak netizen yang menganggap bahwa pelaporan Kamarudin Simanjuntak ini terkesan mengada-ngada dan mencari muka. Apalagi Partai Umat sendiri pernah menyatakan secara terang-terangan bahwa mereka adalah partai dengan politik identitas. Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas. Partai apa ini? 15 tahun di Medan baru dengar aku. Cari namanya itu bang, bawa-bawa Kamarudin. Aku kelahiran 82 baru dengar partai itu. Waduh, ternyata banyak yang belum mengenal Partai Umat ini ya. Bahkan ada yang bilang nih, hanya cari nama ini bawa-bawa Kamarudin ya. Jadi supaya Partai Umat namanya makin dikenal. Karena selama ini banyak yang nggak kenal ternyata dari komentar-komentar netizen ini. Dan sepertinya strategi mereka berhasil ya. Akhirnya ketika mereka melaporkan Kamarudin Simanjuntak, otomatis masuk berita, diperbincangkan, dan terbukti sekarang. Akhirnya orang mulai mengenal Partai Umat. Ya mungkin ini bagian strategi daripada mencari nama politik ya.
Pertanda pemilu sudah dekat. Nah ini ya, seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Ya, di tengah banyaknya partai-partai baru yang mungkin belum banyak dikenal orang lain, apalagi pemilu sudah dekat, ya mau gak mau harus cari strategi lah supaya namanya terkenal gitu ya. Dan salah satu strateginya ya mungkin dengan cara mencari muka ya, dengan ya ini tadi melaporkan Kamarudin, apalagi dekat dengan kasusnya Panji Gumilang yang sedang viral, otomatis kan bisa numpang bansos ya. Sehingga akhirnya banyak orang-orang yang mengenal Partai Umat ini. Pak Kamarudin itu orang pintar hukum. Ya, ini benar sekali ya, teman-teman. Pak Kamarudin itu bukan pengacara kaleng-kaleng. Saya yakin pasti setiap statementnya, setiap ucapannya itu sudah dipikirkan baik-baik dan pasti dia bisa bertanggungjawabkan itu. Dan bukan kali ini aja dia dilaporkan. Sebelum-sebelumnya juga dia sudah pernah dilaporkan, tapi selalu gagal yang melaporkan dia ya. Dan selebihnya banyak komentar yang justru mendukung Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Bahkan mendukung beliau agar maju terus dan tidak gentar dengan orang-orang yang melaporkannya. Pendapat saya secara pribadi sih ya, Kamarudin pasti tidak akan semudah itu untuk diproses hukum dan dikenakan pasal penistaan agama. Ya, karena ucapan-ucapan Kamarudin tersebut itu yang seperti dalam video yang kita dengar tadi itu sangat lemah sekali untuk dijadikan bukti ya, atau dijadikan delik aduan untuk dikenakan pasal penistaan agama. Apalagi beliau adalah seorang pakar hukum dan pastinya sudah berpikir matang-matang sebelum mengeluarkan statement. Dan beliau bukan baru kali ini aja dilaporkan, tapi sudah sering dan selalu lolos, tidak pernah dia berhasil untuk dikenakan sebuah hukum pidana ya teman-teman. Jadi saya anggap pelaporan yang dilakukan oleh Partai Umat ini menurut saya jelas hanya merupakan bagian dari mencari panggung mendekati tahun politik yang semakin dekat untuk mendulang suara dari umat muslim lain yang tidak suka dengan kedekatan Kamarudin dan juga Panji Gumilang. Ya lumayanlah mencari kesempatan dalam kesempitan. Dan terbuktikan dari komentar para netizen yang kita baca tadi saja banyak masyarakat yang tidak kenal dengan Partai Umat ini. Dan sekarang dengan aksi mereka melaporkan Kamarudin Simanjuntak ke Polda Sumatera ya, otomatis mereka akan semakin dikenal oleh masyarakat. Dan inilah kesempatan mereka dengan memanfaatkan momentum Kamarudin dan Panji Gumilang untuk melakukan pansos agar masyarakat mengetahui keberadaan partai ini. Jadi anggap aja itu cuma strategi politik yang bisa dimainkan oleh Partai Umat. Maklum lah ya, nama juga partai kecil, partai baru, dan belum ada nama soalnya. Bahkan tadi banyak yang tidak kenal ya. Jadi ya perlu cari nama dengan cara numpang tenar, dengan mencari muka, melaporkan tokoh yang lagi terkenal ya, yang dianggap menista agama, untuk menarik simpati daripada masyarakat. Kalau saya mah ogah dengan partai-partai seperti ini, apalagi sudah terang-terangan menunjukkan bahwa mereka adalah partai dengan politik identitas. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.